Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaliansyah dari Prodi Ilmu Komputer. Nomor NIM 3050683. Nama dosen Ihsan Maulana, Eskom MTI. Baik, materi kali ini yaitu menjelaskan tentang komponen komputer. Oke, untuk yang pertama, di sini ada definisi penjelasan hardware dan sebutkan contohnya. Hardware adalah komponen fisik dan suatu perangkat elektronik yang berfungsi untuk penunjang kinerja perangkat tersebut. Hardware juga dapat disebut sebagai perangkat keras dan identik komputer. Contoh-contoh hardware meliputi monitor, mouse, CPU, keyboard, kabel, dan sebagainya. Hardware juga dapat dikaitkan dengan suatu jaringan komputer, seperti halnya router, hub, dan switch. Hardware memiliki fungsi utama dalam komputer, yaitu memberikan dukungan pada fungsi utama komputer seperti input, pemrosesan, dan output. Selain itu, perangkat keras juga dapat dilibatkan komponen-komponen yang mendukung koneksivitas seperti kartu jaringan untuk berkoneksi internet. Dalam sumber daya listrik seperti power supply keseluruhan, hardware bekerja bersama dengan perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi dan menjalankan berbagai fungsi komputasi. Setiap bagian hardware memiliki peran khusus dalam menjalankan tugas komputasi. CPU berfungsi sebagai otak sistem, memproses instruksi-instruksi dari perangkat lunak. Memori menyimpan data yang sedang digunakan oleh pemrograman yang berjalan. Perangkat input memungkinkan program yang berjalan. Perangkat input memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan komputer, sementara perangkat output menampilkan hasil dari pemrosesan tersebut. Baik, sebutkan berikut contoh hardware. Contoh hardware menunjukkan pada komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik yang termasuk semua bagian yang dapat Anda lihat dan sentuh. Berikut adalah beberapa komponen hardware utama dalam sebuah sistem komputer, yaitu yang pertama CPU Central Processing Unit, komponen otak komputer yang melakukan pemrosesan instruksi. Random Access Memory, terdapat penyimpanan sementara data yang aktif digunakan oleh pemrograman. Hard Drive HDD atau SSD, Solid State Drive, menyimpan data jangka panjang. Memory Board, yaitu platform tempat semua komponen hardware utama terhubung. GPU atau Graphics Processing Unit, memproses grafis dan tugas-tugas terkait visual. Lanjut, ada monitor, menampilkan output grafis dari komputer. Keyboard dan mouse, perangkat input untuk berinteraksi dengan komputer. Printer atau perangkat output untuk mencetak dokumen atau gambar. Network Interface Card atau NIC, memungkinkan komputer terhubung ke jaringan power supply, menyediakan daya tahan untuk komputer. Oke, lanjut, yaitu ada berikut kesimpulan tentang hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah komputer yang terdiri dari beberapa jenis seperti perangkat input, unit, program, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Fungsi utama hardware adalah pendukung proses komputerisasi. Perkembangan perangkat keras komputer semakin cepat, dari yang sederhana sampai perangkat keras yang paling kompleks. Namun, tanpa adanya brainware yang terhubungkan perangkat komputer dan software di dalamnya, maka fungsi hardware dan software komputer tersebut tidak akan dapat berjalan secara optimal. Brainware adalah istilah yang merujuk pada manusia yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer, baik perangkat lunak, software, maupun perangkat keras hardware. Brainware sangat penting dalam dunia IT, baik dalam ranah pribadi maupun dalam
pemanfaatan secara profesional di perusahaan. Oke, kita lanjut. Di sini ada definisi penjelasan software dan sebutkan contohnya. Software adalah kumpulan program data atau instruksi komputer yang digunakan untuk menjalankan mesin dan melakukan aktivitas tertentu. Software juga dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu software sistem dan software aplikasi sistem, perangkat lunak yang mengontrol fungsi internet komputer di komputer terutama melalui sistem operasi dan juga mengontrol perangkat keras seperti monitor, printer, dan perangkat penyimpanan lainnya. Aplikasi perangkat lunak ini di sisi lain mengarahkan komputer untuk mengeksekusi perintah yang diberikan oleh pengguna dan dapat mencakup semua program yang memproses data untuk pengguna. Contoh dari software aplikasi meliputi pengolahan data, spreadsheet, program manajemen database, dan program payroll. Perangkat lunak juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis lainnya seperti utilitas perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak. Fungsi software meliputi penyediaan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer yang bisa dijalankan mengatur kinerja hardware yang terdapat di dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan dan membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas. Oke, kita lanjut ya. Ini materi kali ini yaitu sebutkan berikut contoh software. Berikut contoh software dan penjelasannya. Sistem operasi OS atau software dasar pengontrolan perangkat keras komputer yang menyediakan antarmuka untuk aplikasi contoh Windows, Mac OS, Linux. Yang kedua yaitu peramban web atau web browser. Aplikasi ini untuk menjelajahi dan mengakses konten di internet, contoh Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Yang ketiga yaitu pemutar video atau media player, software untuk memutar file di media seperti audio dan video, contoh VLC Media Player, Windows Media Player. Yang keempat yaitu aplikasi pengolah kata atau yang disebut dengan word processor, software untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks, contoh Microsoft Word dan Google Docs. Yang kelima yaitu antivirus, program yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, menghapus malware dan komputer, contoh Netron, NCAV, Windows dan Defender. Aplikasi desain grafis, software untuk membuat dan mengcover, contoh ada Adobe Photoshop, GMP. Aplikasi pengembangan web yaitu ada ID, lingkungan pengembangan untuk menulis dan menguji kode pemrograman, contoh Visual Studio Code, IntelliJ IDEA. Aplikasi pengolahan kata sandi yaitu ada software untuk menyimpan dan mengelola kata sandi secara aman. Contoh itu adalah LastPass dan satu iPassword. Yang ke-9 yaitu aplikasi keamanan jaringan firewall atau mencegah akses yang tidak sah atau dari jaringan komputer, contoh Zone Alarm, Windows, dan Firewall. Yang terakhir yaitu aplikasi visual, kemungkinan menjalankan sistem operasi atau aplikasi tambahan dari dalam lingkungan terrealisasi, contoh VMware dan VirtualBox. Baik, untuk yang kesimpulannya yaitu kesimpulan tentang software yaitu adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat keras hardware pada sebuah komputer. Perangkat lunak terdiri dari beberapa jenis dalam operasi, program, aplikasi, dan program utilitas fungsi. Fungsi utama software adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu pada komputer. Perkembangan software komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai software yang paling kompleks. Namun ada beberapa tanpa adanya brainware yang menghubungkan
perangkat komputer dan software di dalamnya, maka fungsi hardware dan software komputer tersebut yang akan berjalan secara optimal. Firmware adalah istilah yang merujuk pada manusia yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer, baik perangkat lunak, software, maupun perangkat keras hardware. Firmware sangat penting di dunia IT baik dalam ranah pribadi maupun dalam pemanfaatan secara profesional di perusahaan. Dan untuk materi yang terakhir yaitu ada definisi penjelasan firmware dan sebutkan contohnya. Firmware adalah istilah yang merujuk pada manusia yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer, baik menggunakan perangkat lunak, software, maupun perangkat keras hardware. Firmware juga sering diasosiasikan berbagai perangkat intelektual yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan komputer. Ada beberapa jenis firmware seperti administrator, programmer, operator, konsultan, teknisi, dan lain-lain. Fungsi utama firmware adalah menggunakan, memanfaatkan, serta mengoperasikan komputer. Firmware sangat penting dalam dunia IT, baik dalam ranah pribadi maupun dalam pemanfaatan secara profesional di perusahaan. Tanpa adanya pengguna yang berhubungan perangkat komputer dalam software di dalamnya, maka hardware dan software komputer tersebut tidak akan dapat berjalan secara optimal. Yaitu berikut ada contoh-contoh firmware. Yang pertama yaitu administration system atau sistem administrator profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga sistem komputer. Mereka memiliki pengetahuan tentang konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak, keamanan jaringan, dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak, software developer, yaitu individu yang merancang atau mengembangkan dan menguji perangkat lunak. Mereka memiliki keterampilan pemrograman, pengetahuan tentang metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga ada spesialis keamanan cyber atau security specialist, profesional keamanan yang berfokus pada melindungi sistem dari keamanan cyber. Mereka memiliki pengetahuan tentang teknologi keamanan, serangan cyber, dan kebijakan keamanan. Yang ketiga yaitu analisis data atau data analis, yaitu individu yang menganalisis data untuk mendapatkan wawasan bisnis. Mereka menggunakan keterampilan analisis dan pengetahuan tentang analisis data. Teknisi dukungan atau IT support technician, orang yang memberikan dukungan atau teknisi kepada pengguna akhir. Mereka membantu memecahkan masalah perangkat keras dan perangkat lunak untuk memiliki keterampilan kemampuan yang baik. Yang itu di sini ada manajer proyek IT, project manager, individu yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, dan mengelola proyek IT. Mereka membutuhkan kemampuan tentang manajemen proyek dan teknologi. Ahli basis data atau database administrator, profesional yang mengelola dan memelihara basis data. Mereka memiliki pengetahuan tentang desain basis data, pemeliharaan, dan pemulihan data. Yang terakhir yaitu ada ahli jaringan atau network engineering, adalah orang-orang yang merancang, mengelola, dan memelihara induktor jaringan. Mereka memahami protokol jaringan, perangkat keras jaringan, keamanan, dan keamanan jaringan. Berikut adalah kesimpulan tentang firmware. Firmware adalah istilah merujuk pada manusia yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer, baik perangkat lunak, software, maupun perangkat keras hardware. Firmware juga diasosiasikan sebagai perangkat intelektual yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan komputer. Fungsi utama firmware adalah menjalankan, menggunakan, memanfaatkan, serta mengoperasikan komputer. Tanpa adanya firmware, baik hardware maupun software komputer tidak akan bisa berjalan secara optimal. Firmware terdiri dari beberapa jenis seperti analisis sistem, programmer, administrator, operator, teknisi, konsultan, trainer, manajer, dan proyek dan lainnya. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.